Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Kembang Desa. Dan di video kali ini Kembang Desa bakalan mengulas ya tentang tanaman hias cantik yang satu ini, yaitu tanaman hias Syngonium, tanaman hias yang merambat. Namun bagaimana caranya saya membuat tanaman hias yang merambat ini tanpa harus menggunakan turus dan selalu bisa tampak rimbun dan cantik seperti ini hanya menggunakan pot, tanpa harus menggunakan turus ya, karena memang untuk tanaman hias yang merambat ya, kadang kalau kita menggunakan turus itu tidak akan ada habisnya berapa panjangnya turus tersebut, kecuali tanaman tersebut itu dirambatkan pada bagian pagar ataupun tembok. Nah, di sini saya bakalan kasih beberapa tip ya bagaimana untuk menjadikan tanaman tersebut itu tetap rimbun, tetap cantik, dan penggunaan media tanamnya juga nanti saya bakalan ulas. Dan di sini saya lebih suka untuk melakukan ataupun menjadikan tanaman hias Syngonium ini tampil cantik seperti ini. Dan bagaimana juga nantinya ya perbedaan antara tanaman hias Syngonium albo yang berwarna putih ini ataupun yang variegata dengan tanaman hias yang triking. Ini sama-sama putih, namun kedua tanaman ini jelas berbeda dalam perawatan ataupun penempatannya. Dan sebelum saya melanjutkan mereview beberapa tanaman hias Syngonium, beberapa jenis yang saya miliki dan aktivitas lainnya, saya bakalan menyapa dulu para sahabat Kembang Desa dimanapun berada. Semoga pada hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, selalu dimudahkan rezekinya dan selalu dalam lindungannya, amin. Nah, pertama saya bakalan mengenalkan ya beberapa jenis tanaman hias Syngonium yang saya miliki. Yang pertama di sini ada tanaman hias Syngonium, ada Mango Illusion, kemudian juga ada Milky Way ataupun susu tumpah, kemudian juga ada Pink Robusta, kemudian juga ada Syngonium Merry Christmas ya, maaf, Merry Christmas. Kemudian juga ada tanaman hias Syngonium Lemon, kemudian juga ada Chia Pense, itu berdaun bisa besar banget ya. Kemudian juga ada Syngonium Batik, ada Syngonium albo, dan pastinya ada tanaman hias, ada Syngonium triking. Dan yang pertama saya bakalan lakukan adalah bagaimana cara menjadikan tanaman hias ini terlihat rimbun dan tetap cantik seperti ini tanpa saya harus menggunakan turus. Yang pertama adalah lakukan pemangkasan ya pada bagian dari batang tanaman hias Syngonium tersebut yang sudah mulai terlihat akan menjulur. Namun agar terlihat tetap rimbun ya, tetap rimbun seperti ini, kita juga harus melihat batasan-batasannya ya. Di sini saya sengaja untuk memangkasnya pada bagian sisi agak atas, bukan dari pangkalnya, agar daun dari tanaman hias Syngonium ini tidak habis ya. Karena apabila saya pangkas pada bagian sisi pangkal paling ujung sini, maka keadaan dari tanaman hias ini, Syngonium Batik ini ataupun tampilannya ini akan tidak rimbun. Hanya beberapa daun saja, jadi kelihatannya itu tidak cantik ya. Maka ketika memangkas dari tanaman tersebut juga kita harus perhatikan ya tingkat nanti kerimbunannya, kecantikannya akan seperti apa. Dan kemudian mencabuti rumput-rumput liar yang tumbuh pada bagian ataupun area sekitar pot, karena pertumbuhan rumput-rumput liar juga sangat berpengaruh ya terhadap pertumbuhan tanaman hias, karena setidaknya antara tanaman hias yang pokok dengan yang rumput-rumput liar itu akan saling berbagi, sehingga pertumbuhannya setidaknya pasti akan terhambat. Dan untuk tanaman hias Syngonium ini juga bisa tumbuh dengan baik pada media air dan media tanah. Jadi ketika kita menggunakan media air,
untuk dijadikan sebagai hiasan indoor juga sangat cantik sekali ya. Nah, sekarang saya bakalan membahas soal media tanam. Untuk media tanam pada tanaman hias Syngonium sebenarnya tidak begitu memilih ya, kayak berporos ataupun yang lainnya. Hanya menggunakan media tanam tanah juga sudah sangat baik, dan di sini saya juga hanya menggunakan media tanam tanah. Namun di sini ada, saya mengambilnya itu dari bawah pohon manggis yang setidaknya untuk warna dari tanah tersebut itu sudah agak pekat ya, dan ini bercampur dengan daun-daun, ranting-ranting. Dan sebenarnya saya sangat suka menggunakan media tanam seperti ini dibandingkan saya harus menggunakan media tanam dengan campuran pupuk. Ini sangat bagus sekali dikarenakan juga ketika saya menggunakan media tanam ini ya, ini tidak terlalu beresiko pada bagian pertumbuhan tanaman tersebut, termasuk serangga, jamur ataupun semut ya. Dan saya bakalan melakukan penanamannya ya, dan menampilkan agar hasilnya bisa cantik seperti itu. Dan bagaimana juga cara saya untuk memangkasnya. Untuk memangkasnya di sini saya lebih suka menggunakan gunting ya. Gunting namun tetap benar-benar yang tajam ya, yang tajam. Seperti ini. Saya menggunakan contoh yang tricking ya, karena memang keadaannya sudah mulai muncul satu batang tanaman yang sudah mulai meninggi. Saya akan memangkas pada bagian sini, karena apabila saya tidak memotong, ini akan menjulang jauh lebih tinggi dan keadaan tanaman tersebut juga nanti akan tidak cantik ya. Dan saya bakalan memangkas pada bagian area sisi agak bawah. Kenapa saya gunting pada bagian sisi agak bawah sini? Dikarenakan karena tanaman hias ini memang sudah terlihat rimbun. Jadi ketika saya pangkas pada bagian sisi bawah ini, keadaan tanaman tersebut nanti juga akan masih terlihat sangat rimbun dan cantik ya. Tetap terlihat rimbun, dan nantinya juga hasil dari pangkasan tersebut juga akan lebih cepat memunculkan tunas-tunas baru juga ya. Nah, seperti ini tanpa mengurangi kecantikan dari tanaman tersebut. Keadaannya saya juga sudah bisa menghasilkan satu batang tanaman hias Syngonium tricking. Dan untuk penanaman terhadap tanaman hias Syngonium, saya lebih suka yang menjulur seperti ini ya. Saya lebih suka menggunakan pot yang agak tinggi. Kira-kira ini tingginya sekitar 19 ya, sekitar 19 cm. Dan di sini saya juga bakalan sedikit membahas ya tentang tanaman hias yang berdaun kecil ini dan tidak merambat. Ini hampir sama dengan tanaman hias Syngonium liliput mutiara ya. Tanaman tersebut itu tidak merambat. Dia itu akan cantik dengan rimbun seperti ini. Dan di sini saya menggunakan pot yang biasa ya, seperti ini. Dan untuk mendapatkan warna terbaik dari tanaman hias Syngonium, matahari ataupun penempatan itu sangat penting. Dan untuk meletakkan tanaman hias Syngonium, saya lebih suka berada di tempat yang teduh namun tetap terpapar dengan cahaya matahari untuk mendapatkan warna daunnya seperti ini. Karena apabila saya taruh di tempat yang terbuka, kena panas dan kena hujan, maka dampaknya adalah daun dari tanaman hias Syngonium itu akan kusam dan membusuk gampang sekali. Dan kemudian saya bakalan membahas untuk jenis tanaman hias yang albu ya, yang albu. Untuk ketebalan dari tanaman hias yang albu untuk warna hijau dengan yang putih itu jauh berbeda. Untuk tanaman hias albu yang berwarna putih ini benar-benar sangat tipis sekali jika dibandingkan dengan tanaman hias yang
yang trekking ini tebalnya sama. Jadi ketika kita menempatkan tanaman hias ini berada di tepi bagian teras yang kena hujan ya, maka bagian daunnya ini yang warna putih ini gampang sekali rusak. Jadi untuk menempatkan tanaman hias yang ketebalan daunnya itu agak berbeda, itu baiknya berada di teras yang paling dalam, yang setidaknya tidak terkena hujan, tidak kena cipratan hujan, juga untuk durasi terkena panas juga tidak begitu banyak ya, karena memang ini ketebalan dari daunnya warna putih dengan yang hijau ini jelas sekali berbeda. Karena saya juga pernah melihatnya tanaman ini ketika saya menempatkan di bagian tepi teras, dan hasilnya tidak sebagus ini. Hampir pada bagian sisi daunnya dulu ya, yang warna putih itu rusak. Jadi saya pindahkan ke area yang benar-benar teduh, yang tidak kena cipratan air ataupun tidak terkena panas secara langsung, hanya biasan-biasan saja, dan hasilnya jadi cantik seperti ini. Dan kemudian saya bakal melakukan penanaman ya. Dan ini merupakan hasil pangkasan dari Syngonium yang batik. Dan jangan lupa juga ya untuk dilubangi pada bagian potnya. Dan untuk melakukan penanamannya, di sini saya lebih suka pada bagian daunnya. Ini saya letakkan di bagian sisi luarnya agar tampaknya langsung cantik saja ya, dan bagus. Nah, sekiranya seperti ini. Dan ini juga baiknya kalau setelah melakukan penanaman ya, untuk tanaman hias apapun, kalau baru saja melakukan penempatan baiknya di tempat yang benar-benar teduh, dan jangan lupa lakukan penyiraman. Dan ketika kita mau pindahkan di bagian teras, itu setidaknya menunggu sekitar 1 minggu ya, itu bisa langsung dipindahkan ke bagian sisi teras yang cukup terkena dari paparan cahaya matahari ataupun biasan-biasan dari cahaya matahari, agar keadaannya tetap segar terus. Dan demikian kegiatan dari Kembang Desa dan mereview beberapa tanaman hias Syngonium, dan bagaimana juga cara saya memangkas batang dari tanaman hias Syngonium agar terlihat cantik ya. Semoga bermanfaat, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.